Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri serta hadirin sekalian yang dirahmati Allah, tiada untayan kata yang patut kita ucapkan kecuali rasa syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah, sehingga kita dapat berkumpul dalam majelis yang mulia ini tanpa suatu halangan apapun. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah yang dipenuhi dengan kebodohan menuju ke zaman terang benderang yang dipenuhi dengan iman dan Islam. Hadirin yang dimuliakan Allah, perkenankan saya Akila Pranaja dari MI Zamzam akan menyampaikan sebuah pidato yang berjudul pentingnya mencari ilmu. Teman-teman, apakah ada yang tahu mengapa mencari ilmu itu penting? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Mujadalah ayat 11. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Artinya, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Hadirin yang berbahagia, dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah akan senantiasa mengangkat derajat orang yang mencari ilmu. Nah, mengapa Allah memberikan manfaat dan keutamaan bagi yang mencari ilmu? Hal ini karena dengan mencari ilmu, kita tidak akan buta. Maksudnya apa? Maksudnya yaitu kita jadi mampu melihat segala sesuatu yang benar dan yang salah. Memiliki pikiran yang jernih dan bijak dalam mengambil keputusan. Teman-teman yang saya sayangi, sejak kecil kita disekolahkan oleh orang tua kita, sehingga kita memiliki kemampuan untuk membaca, menulis, berhitung, serta memahami ilmu-ilmu yang lain. Dengan ilmu-ilmu yang kita pelajari dari sekolah, maka wawasan yang kita miliki semakin beragam. Dengan ilmu agama, kita menjadi paham tentang agama, adab, akidah, dan akhlak. Nah, selain kewajiban mencari ilmu, kita juga diwajibkan untuk berakhlakul karimah. Bahkan ada pepatah yang mengatakan bahwa akhlak atau adab itu berada di atas ilmu. Disinilah madrasah ibtidaiyah memiliki peran dalam membentuk generasi yang berakhlakul karimah dan nasionalis. Ada beberapa aspek peran MI dalam membentuk generasi yang berakhlakul karimah. Di antaranya yaitu 1. Pembelajaran agama dan moral. MI menjadi tempat pertama di mana anak-anak mulai mengenal ajaran agama Islam secara lebih mendalam. 2. Teladan guru. Para guru di MI memiliki peran besar sebagai teladan bagi murid. Keteladanan dalam berperilaku dan berinteraksi sehari-hari akan berdampak membentuk sikap dan berperilaku anak-anak. 3. Lingkungan Islami. Lingkungan MI yang Islami akan membantu anak-anak memahami bahwa ilmu bukan hanya yang dipelajari di kelas, tetapi juga tentang bagaimana cara hidup yang Islami. 4. Pendidikan karakter. Selain fokus pada aspek akademik, MI juga memberikan perhatian serius pada pendidikan karakter, mengajarkan tentang rasa tanggung jawab, empati, kejujuran, dan etika dalam berinteraksi. Hadirin yang dirahmati Allah,
juga ilmu untuk berakhlak, bagaimana cara berperilaku yang baik terhadap orang lain. Melalui peran MI dalam mengajarkan agama dan nilai moral, kita dapat menjadi generasi yang berakhlak mulia, yang tidak hanya pandai dalam ilmu pengetahuan, tetapi juga berakhlakul karimah. Akhir kata, mari kita dukung sepenuhnya peran MI dalam membentuk generasi penerus yang berakhlakul karimah, agar kita dapat menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dan membawa keberkahan bagi bangsa dan agama. Bunga melati di pengkarangan, tumbuh cepat segera besar. Saya masih banyak kekurangan, maklum masih tak belajar. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga ada hikmah yang dapat kita petik. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum